Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disanda, pemilik Esapora dan dosen IPB University. Sekarang kita bicara mengenai hormon atau zat pengatur tubuh. Saya tidak ingin memperdebatkan definisi dari hormon atau zat pengatur tubuh ini. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa hormonal itu adalah zat pengatur tubuh yang alamiah, sedangkan ZPT mencakup keseluruhannya, yaitu yang alamiah dan yang buatan manusia. Nah, ZPT adalah suatu zat yang dia mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sangat mempengaruhi, bahkan mengarahkan pertumbuhan tanaman, dan diperlukannya dalam jumlah yang sangat sedikit. Hormon atau ZPT bukan makanan, bukan pupuk, bukan unsur hara, tapi dia adalah zat perangsang. Jadi pada manusia mungkin bisa diibaratkan seperti provokator. Jadi dia memprovokasi, kemudian misalnya tadi itu atau manusia yang lainnya itu terprovokasi melakukan suatu aktivitas dan dia tidak ikut di dalam proses. Nah, itu keunikan di dalam hormon. Nah, ketersediaan hormon ini sangat penting di dalam bisa mengendalikan dan mengatur pertumbuhan tanaman. Kenapa kita perlu mengetahui dan mengendalikan pertumbuhan tanaman? Karena seringkali arah dari pertumbuhan tanaman tadi ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi pertumbuhannya seringkali pada arah yang berbeda dari keinginan kita. Jadi sebagai contoh, misalnya kita ingin menanam jahe merah, kemudian setelah kita tanam dan kita merasa senang karena pertumbuhannya sangat rimbun, ya, jadi maksudnya daun-daunnya rimbun dan sebagainya. Kemudian pada saat kita panen, ternyata kita kecewa besar karena ternyata rimpangnya sangat sedikit. Jadi yang tumbuh subur tadi itu adalah daunnya, vegetatifnya. Nah, hal ini sebenarnya bisa kita antisipasi dengan cara mengatur arah pertumbuhannya. Kenapa tadi si jahe merah tadi itu bisa kelihatan subur tadi itu? Karena gabungan antara faktor lingkungan dan juga fisiologinya tadi itu yang lebih dominan mengarah kepada pertumbuhan vegetatif, dan dirinya tidak mampu mengatasi untuk ke arah yang ke arah umbi tadi itu. Oleh sebab itulah makanya dengan memahami pertumbuhan dari misalnya jahe merah tadi itu, kemudian setelah kita mengetahui, maka bisa kita kendalikan dengan mengatur arah pertumbuhannya dengan memberikan asupan perlakuan hormon yang kita berikan. Jadi maksudnya misalnya pada saat dia sudah saatnya untuk pengisian umbi, maka kita bisa beri dominasi pemberian hormon ausin atau hormon rimpang tadi itu. Nah, untuk pembesaran rimpang tadi itu sebenarnya untuk mengarah ke umbi, rimpang dan sebagainya, kita bisa menggabungkan berbagai macam jenis hormon prakara, karena masing-masing tadi itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi gabungan hormon akar tadi itu akan memperkuat alokasi ke arah akar dan dia akan menumbuhkan rimpangnya. Jadi agak berbeda, misalnya kita ingin menginduksi akar dan juga ingin menginduksi rimpang. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus menggabungkan beberapa hormon akar tadi itu. Untuk itu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.